Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring online melalui video pembelajaran ini. Bapak harapkan semua murid-murid dan siswa-siswi Bapak semuanya sehat, kuat, dan semangat dalam belajar. Oke, baiklah siswa-siswi semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 yang sudah Bapak rangkum melalui video ini. Bapak harapkan semua siswa dan siswi dapat memahami materi yang akan Bapak sampaikan melalui video ini. Selamat menyaksikan. Baiklah siswa-siswi semuanya, berikut ini rangkuman tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu pembelajaran 4, Mapel Bahasa Indonesia. Materinya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran. Peta pikiran yaitu merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting pada suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung telah ditemukan, dapat disajikan menjadi peta pikiran. Baiklah, coba perhatikan contoh peta pikiran berikut. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri. Pada contoh teks peta pikiran, gagasan pokoknya yaitu Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, terletak pada awal kalimat atau kalimat pertama. Sedangkan gagasan pendukungnya setelah pada gagasan pokok, yaitu singa barong dan isi cerita Reog Ponorogo dari pertunjukan reog sampai Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri. Selanjutnya pembelajaran 4, Mapel PKN, materi pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah tersebut sesuai diterapkan pada bangsa yang memiliki keragaman. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kelima, menghormati keragaman budaya orang lain. Itulah contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, rangkuman pembelajaran 5. Mapel IPS, materi keragaman sosial budaya di daerah tempat tinggal. Suku
merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Berikut contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki. Suku Jawa memiliki upacara adat yang khas yaitu sekaten. Suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Suku Asmat biasanya menghiasi tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Itulah beberapa contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki. Contoh lainnya bisa kalian jumpai atau kalian cari di Google ataupun di sumber buku lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam pembelajaran 6, Mapel Bahasa Indonesia, materi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Perhatikan teks bacaan berikut. Judulnya Tari Kuda Gepang. Tari Kuda Gepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tari ini bercerita tentang kegagahan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja gagah berani. Tari Kuda Gepang ini ditarikan dengan penuh semangat. Dahulu, tari ini dibawakan untuk menyambut para raja. Sekarang, tari ini dibawakan untuk menyambut para tamu, undangan, pengantin, dan pejabat tinggi pemerintah. Nah, sekarang mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Pembahasannya yaitu gagasan pokok dari cerita tersebut adalah gagasan pokoknya, tari kuda Gepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Letaknya di awal kalimat pada kalimat pertama. Gagasan pendukungnya yaitu tari ini bercerita tentang kegagahan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja gagah berani. Tari Kuda Gepang ini ditarikan dengan penuh semangat. Dahulu tari ini dibawakan untuk menyambut para raja. Sekarang tari ini dibawakan untuk menyambut para tamu, undangan, pengantin, dan pejabat tinggi pemerintah. Itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita Tari Kuda Gepang. Selanjutnya yaitu pembelajaran 6, Mapel PKN, materi kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Untuk mempererat persatuan dan kesatuan, kita dapat membuat sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Sebelum membuat, kita sebaiknya merancang kegiatan dahulu. Merancang kegiatan berguna agar kegiatan yang akan dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh kegiatan: rancangan kegiatan untuk acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan rumah. Kemudian yang kedua, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kegiatan kerja bakti membangun masjid atau tempat ibadah. Yang keempat, mengikuti acara musyawarah atau rapat di lingkungan tempat tinggal dan lain-lain. Nah, itulah contoh-contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitarmu. Bisa kalian temukan contoh-contoh lainnya yang bisa kalian lihat yang ada di lingkungan sekitar kalian. Itulah rangkuman dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk tugas latihan di rumah,
nanti Bapak dan Ibu guru akan memberikan latihan melalui WA grup masing-masing. Oleh karena itu, materi yang telah disampaikan kalian pelajari dan pahami dengan benar. Terima kasih. Oke, baiklah siswa-siswi Bapak sekalian, materi rangkuman pada pembelajaran 4, 5, dan 6 tema 1, subtema 1 telah disampaikan. Bapak harapkan semuanya dapat mengerti dan memahami serta dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan benar. Bapak harapkan semua siswa-siswi sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.